Apakah kau pernah merasa terlempar ke masa lalu? Lalu semua orang menatapmu seolah kau bukan manusia. Itulah yang kurasakan ketika tubuhku tiba-tiba berdiri di alun-alun kerajaan Mataram, di tengah rakyat yang menunduk hormat pada sang sultan. Aku berusaha menyamar sebagai pedagang dari jauh. Tapi mataku terlalu penasaran, telingaku menangkap bisik-bisik larangan tentang seorang asing yang katanya akan membawa malapetaka pada kerajaan, dan setiap langkahku terasa diawasi. Bayangan prajurit berkeris mengikuti dari belakang, dadaku sesak. Ingin lari, tapi aku tahu, satu gerakan salah bisa membuat leherku terpenggal di hadapan ribuan mata. Lalu Sultan menoleh, tatapannya menembus waktu. Bibirnya bergerak pelan, namun aku jelas mendengarnya. Kau bukan bagian dari zaman ini, bukan? Aku membeku, bagaimana mungkin dia tahu? Dan lebih gila lagi, matanya seolah memintaku untuk tetap tinggal. Jantungku hampir copot. Bagaimana bisa Sultan Mataram tahu aku dari masa depan? Rakyat menunduk, tapi tatapan beliau tak lepas dari mataku. Ada senyum samar, seperti sudah menungguku sejak lama. Jika kau kembali ke masamu, sejarah tak akan sama. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Aku terperangah, apakah dia sedang mengujiku? Atau benar-benar tahu rahasia waktu? Para prajurit merapat, keris terhunus. Aku harus memilih, jujur dan mungkin dianggap ancaman, atau terus berbohong sambil menanggung risiko kematian setiap detik. Tapi kemudian sesuatu lebih mengejutkan terjadi. Sultan mendekat, menepuk pundakku, lalu berkata lantang di hadapan semua orang. Inilah tamu dari langit. Dengarkan dia, suasana riuh. Rakyat berdesis, bingung, takut, dan aku sadar, dari detik itu, aku bukan lagi sekadar pengunjung waktu. Aku adalah bagian dari rahasia besar yang bisa mengubah nasib Mataram, atau justru menghancurkannya. Aku gemetar, berdiri di hadapan ribuan rakyat yang kini menatapku seperti nabi atau pembawa bencana. Suara gamelan berhenti mendadak, angin sore pun terasa menahan napas. Sultan menuntunku masuk ke keraton. Lorong panjang, dinding berukir, bau dupa menyesakkan dada. Beliau berbisik, katakan, apa yang kau lihat di masa depan Mataram? Aku terdiam, lidahku keluh. Bagaimana mungkin aku menceritakan perang saudara, pengkhianatan, hingga keruntuhan kerajaan ini? Jika kuungkapkan, aku bisa jadi penyelamat atau biang kehancuran yang dipercepat. Aku memilih diam, tapi Sultan tersenyum sinis. Jangan kira aku tak tahu. Takdir sudah membisikkan segalanya padaku. Kau hanya datang untuk memastikan. Tiba-tiba pintu kayu jati di belakang terkunci rapat. Suara langkah prajurit mendekat, menggema di ruangan sempit itu. Dan saat itulah aku sadar, mungkin aku tak pernah benar-benar memilih datang ke sini. Mungkin akulah yang dipanggil.